Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 240590304090. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus keamanan cyber yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Jadi saya akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama ringkasan kasusnya, apa masalah utama yang terjadi, dan solusi apa yang bisa kita usulkan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, kita masuk ke materi ringkasan kasusnya. Jadi, BPJS Kesehatan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola program jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena sifatnya nasional, lembaga ini menyimpan data pribadi hampir seluruh penduduk Indonesia, mulai dari data identitas hingga data kesehatan. Pada Mei 2021, muncul sebuah postingan di forum gelap bernama Reddit Forums. Seorang akun bernama Coach mengklaim memiliki dan menjual 279 juta data pribadi warga Indonesia yang diduga berasal dari database BPJS Kesehatan. Harga yang ditawarkan mencapai 80 juta rupiah. Sebagai bukti, akun tersebut menampilkan sampel sekitar 100.000 data yang bisa diakses secara gratis. Data yang bocor sangat sensitif dan lengkap, mencakup nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, alamat rumah, nomor telepon, data anggota keluarga atau tanggungan, hingga status pembayaran iuran. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, jumlah 279 juta data itu melebihi jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sekitar 270 juta jiwa. Artinya, kemungkinan besar termasuk data orang yang sudah meninggal. Jadi setelah informasi ini viral, BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk melakukan investigasi forensik digital. Namun hingga waktu yang cukup lama, kasus ini belum tuntas. Jadi secara hukum karena pembuktian dalam forensik digital memerlukan proses yang panjang. Sekarang kita masuk ke bagian masalah utama dari kasus ini. Ada 2 sisi masalah besar yang perlu kita soroti, yaitu masalah teknis dan masalah etis. Dari sisi teknis, sistem keamanan teknologi informasi BPJS Kesehatan terbukti tidak memadai. Faktanya, ini bukan pertama kali BPJS mengalami insiden keamanan data. Pada tahun 2018, sudah ada akses tidak sah yang mengkompromikan data beberapa peserta. Lalu pada 2019, terjadi lagi penyebaran data peserta secara tidak sah di internet. Namun sayangnya, insiden-insiden sebelumnya itu tidak dijadikan pelajaran serius untuk memperkuat sistem. Tidak ada pemantauan keamanan secara real-time, sehingga ketika kebocoran terjadi, tidak ada yang mendeteksinya lebih awal. Jadi celah dalam sistem dibiarkan terbuka, dan pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi etis, masalahnya sama seriusnya. BPJS Kesehatan sebagai institusi publik memegang kepercayaan jutaan warga negara. Mereka dipercaya untuk menyimpan dan melindungi data yang sangat sensitif. Ketika data itu bocor, bukan hanya sistem yang gagal, tapi juga tanggung jawab moral lembaga tersebut. Dalam etika keamanan cyber, ada prinsip yang disebut trust theory atau teori kepercayaan, yang menyatakan bahwa hubungan antara pengguna dan penyedia layanan harus dibangun di atas kepercayaan. Kebocoran data seperti ini mengikis kepercayaan itu secara serius, dan dampaknya bisa bersifat jangka panjang. Selain itu, regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi sebenarnya sudah mengatur kewajiban institusi dalam menjaga data. Namun kenyataannya, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Ada kesenjangan besar antara apa yang tertulis di regulasi dan apa yang benar-benar dilakukan. Ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi. Butuh komitmen nyata dari pimpinan institusi. Dampak dari kebocoran ini pun sangat luas. Bagi individu, data mereka bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan finansial, pemerasan, hingga doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk tujuan merugikan. Bagi institusi, reputasi BPJS Kesehatan tercoreng dan kepercayaan masyarakat turut gratis. Bahkan dalam skala yang lebih besar, data kependudukan yang bocor bisa digunakan untuk operasi propaganda atau manipulasi opini publik. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi? Ada beberapa solusi yang diusulkan berdasarkan jurnal yang saya jadikan referensi. Yang pertama adalah audit dan evaluasi sistem keamanan secara berkala. BPJS Kesehatan dan institusi serupa perlu rutin memeriksa sistem mereka untuk menemukan celah sebelum celah itu ditemukan oleh pihak yang jahat. Audit ini idealnya melibatkan pihak ketiga yang independen agar hasilnya objektif. Yang kedua adalah penerapan enkripsi data. Seluruh data sensitif harus dienkripsi, baik disimpan maupun saat dikirim. Dengan enkripsi yang kuat, meskipun data berhasil dicuri, pihak yang tidak berwenang tidak akan bisa membacanya. Yang ketiga adalah pelatihan keamanan cyber untuk seluruh staf. Kebocoran data tidak selalu berasal dari serangan canggih dari luar. Seringkali dimulai dari kesalahan atau kelalaian manusia di dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap staf yang memiliki akses ke sistem perlu dilatih untuk mengenali ancaman cyber dan memahami prosedur keamanan yang benar. Yang keempat adalah pemantauan sistem secara berkelanjutan. Harus ada tim atau sistem yang memantau aktivitas jaringan dan database secara real-time. Sehingga, jika ada aktivitas mencurigakan bisa langsung dideteksi dan ditangani sebelum menjadi bencana.
Yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Ketika insiden terjadi, institusi harus segera mengkomunikasikannya kepada masyarakat secara jujur. Menjelaskan apa yang terjadi, langkah apa yang diambil, dan bagaimana mereka memastikan hal ini tidak terulang lagi. Transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan yang sudah rusak. Jadi ini merupakan jurnal yang saya jadikan sebagai referensi. Kemudian yang ini merupakan sumber daripada jurnal tersebut. Jadi detailnya itu yang bagian ringkasan kasus yang angka 279 juta data, akun codes, rank forums, harga 80 juta sampai 100.000 data, koordinasi dengan Kominfo dan BSSN, itu semua ada di bagian pendahuluan dan hasil penelitian yang ada pada jurnal. Kemudian untuk masalah utamanya, yang insiden 2018 dan 2019 yang terulang, tidak ada pemantauan real time, kesenjangan UITE dan UPDP dengan implementasi, dampak doxing dan propaganda, itu semua ada di bagian kajian teoritis dan hasil penelitian yang ada pada jurnal yang tadi. Kemudian yang terakhir ada solusi yang diusulkan, ada audit berkala, investasi data, pelatihan staf, pemantauan berkelanjutan, dan transparansi publik. Itu semua ada persis di bagian rekomendasi dan kesimpulan yang ada pada jurnal. Jadi kesimpulannya, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan ini mengajarkan kita bahwa keamanan data bukan hanya soal teknologi semata, ini soal tanggung jawab moral, komitmen institusi, dan kepercayaan publik yang harus dijaga. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar kedepannya perlindungan data pribadi warga Indonesia bisa benar-benar dijalankan dengan serius. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.